Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nah, bisa Anda lihat saat ini saya tengah berada di lintas. Hari ini saya mau hunting kereta api. Bagi para rail fans, tentunya kegiatan paling utama saat kita rail fanning adalah hunting kereta api. Rasanya tidak afdol jika kita tidak bisa memotret atau merekam kereta favorit kita saat berjalan di lintas. Nah, di video ini saya akan membagikan kisah saya bagaimana saya melakukan kegiatan hunting kereta api dari masa ke masa, mulai dari zaman saya kecil dan remaja hingga saat ini. Seperti apa kisahnya? Nah, mari kita simak video yang berikut ini. Walaupun saya sudah menjadi penggemar kereta api sejak kecil, kegiatan hunting foto kereta baru saya lakukan setelah saya dewasa. Ini karena dulu saya waktu kecil, saya belum diizinkan untuk pergi jauh, baik sendirian atau sama teman. Kalau itu kurang, dulu saya sering menghadapi stigma negatif dari keluarga kalau terlalu menekuni hobi. Apalagi dulu waktu zaman saya sekolah, akses kamera terbatas sekali dan tidak ada teman sehobi. Walaupun saya sudah punya kamera SLR film, tapi waktu itu saya belum begitu memahami cara memakainya. Kalau itu kurang, untuk melihat hasil fotonya, Anda harus keluar uang untuk mencuci dan mencetak fotonya. Buat pelajar yang uang sakunya tidak banyak, ini jelas sangat membebani. Selain itu, saya juga akan mendapat cemoohan jika foto-foto saya tidak ada orangnya. Dulu di masyarakat Indonesia, foto-foto dianggap tidak lengkap dan sempurna kalau tidak ada orangnya. Karena alasan itulah kenapa foto-foto kereta api Indonesia yang berkualitas di zaman dulu diambil oleh orang asing, terutama dari negara-negara barat. Karena mereka tidak menghadapi tekanan sosial dan stigma yang umumnya dihadapi rail fans lokal. Saya baru memperoleh kebebasan untuk melakukan kegiatan rail fanning sewaktu saya kuliah di Australia di awal tahun 2000-an. Dan di negeri kanguru inilah saya untuk pertama kalinya melakukan kegiatan hunting foto kereta api. Objek favorit saya waktu itu adalah kereta api yang ditarik lokomotif. Terutama Indian Pacific yang merupakan kereta penumpang lintas benua rute Perth hingga Sydney dan sebaliknya. Karena dia hanya berjalan 2 kali seminggu, bisa mendapatkan fotonya rasanya luar biasa sekali. Namun usaha pertama saya untuk memotretnya berakhir dengan kegagalan karena keretanya melesat terlalu cepat dan saya belum paham lokasi. Walaupun hunting pertama gagal, saya tidak mau menyerah. Untuk hunting berikutnya, saya memilih tempat di mana kereta api ini biasanya berjalan melambat. Tempat tersebut adalah Midland yang terletak di ujung timur kota Perth. Di sini, kereta selalu mengurangi kecepatan karena melewati beberapa wesel tajam untuk beralih dari jalur kereta komuter ke jalur antar kota.
Apalagi rangkaian kereta api Indian Pacific sangat panjang, yaitu terdiri dari 25 atau 30 gerbong yang ditarik satu lokomotif. Dan akhirnya saya berhasil memotret keretanya dengan kualitas foto yang memuaskan. Di waktu-waktu berikutnya di sana, saya terus mengasah skill fotografi saya. Saya mengadopsi banyak teknik yang saya pelajari di kelas fotografi untuk memotret kereta api. Mulai dari komposisi foto, sudut pengambilan, pencahayaan, hingga pengaturan kecepatan. Saya bahkan akhirnya berhasil memotret kereta yang ngebut. Dan saya mulai menyadari pentingnya mencari lokasi yang bagus untuk membuat nuansa foto semenarik mungkin. Bagi Anda yang pernah mengalami era kamera film, Anda pasti tahu betapa pentingnya membuat foto yang sebagus mungkin dalam sekali potret. Ini karena sekali pergi hunting, Anda hanya bisa memotret 36 kali atau bahkan kurang. Anda juga harus mengeluarkan uang untuk tahu seperti apa hasil foto Anda, yang itu pun bisa sebulan lebih setelah kita memotretnya. Karena itu mereka yang pernah mengalami zaman kamera film sangat serius dalam memotret. Selain itu, ada satu hal penting yang saya pelajari kalau hunting kereta api. Karena frekuensi keretanya jarang, otomatis saya harus mengetahui kapan keretanya datang atau berangkat. Pengetahuan akan jadwal kereta ini penting agar kita tidak terlambat atau tidak menunggu terlalu lama di spot. Bisa dibilang, skill dasar hunting foto kereta api saya benar-benar ditempa di Australia dulu. Sewaktu saya kembali ke Indonesia di akhir tahun 2002, saya mengembangkan lagi kemampuan foto kereta saya. Kepindahan saya ke Bandung di tahun 2003 membuka saya kesempatan lebih lebar lagi untuk melakukan hunting foto kereta api. Yang membuat saya kagum adalah dibanding Australia, perkeretaapian Indonesia lebih bervariasi. Jadwal kereta api yang ditarik lokomotif jauh lebih sering dan jenis kereta apinya juga lebih banyak. Dan di Bandunglah saya belajar untuk memperluas jangkauan tempat hunting saya. Kalau sebelumnya saya hanya hunting kereta di stasiun dan sekitarannya saja, di Bandung saya juga mulai menjelajahi foto di lintas. Terutama di tempat-tempat yang jauh dari stasiun kereta api atau bahkan peradaban. Apalagi Jawa Barat itu penuh tempat yang pemandangannya indah. Dan banyak spot indah itu jauh dari stasiun. Dengan memotret kereta api di lintas, saya bisa membuat foto-foto yang jauh lebih spektakuler lagi. Awalnya saya kalau hunting ditemani teman komunitas. Mereka banyak memberitahu tempat-tempat dengan angle pengambilan gambar kereta api yang bagus. Di tahun 2003, tempat-tempat yang saya kunjungi umumnya ada di barat Bandung semua. Daerah seperti Sasak Saat, Cisomang, Padalarang, Cicalengka, ataupun Purwakarta adalah tujuan saya hunting foto kereta api. Dan awalnya, seperti halnya di Australia dulu, saya mengandalkan angkutan kereta api lokalan untuk menjangkau lokasi-lokasi tersebut sebelum disambung jalan kaki. Perubahan baru terjadi di tahun 2004. Untuk pertama kalinya, saya pergi hunting menggunakan kendaraan pribadi. Dan tempat yang saya pilih di timurnya Bandung. Sebenarnya saya sudah tahu keindahan alam Priangan Timur sejak pertama kali naik kereta api Turangga di akhir tahun 2002. Tapi saya baru mulai hunting di sana 2 tahun kemudian.
Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Stasiun Lebak Jero. Stasiun yang terletak di kaki Gunung Mandalawangi ini punya pemandangan yang cukup spektakuler. Di sini saya sangat kagum bahwa di satu tempat saja bisa banyak spot berpemandangan bagus. Bahkan sebelum ada jalan bypass Nagrek, kita bisa merasakan suasana asri alami di bawah jembatan Citiis. Selain Lebak Jero, tempat lain yang suka saya kunjungi di tahun 2004 adalah Leles, tepatnya di tikungan besarnya. Walaupun saya sudah beberapa kali melewatinya naik kereta, pertama kali berada di tempat ini rasanya sungguh luar biasa. Senang rasanya saat kita melihat kereta melewati tikungan besar dengan latar Gunung Guntur atau Mandalawangi di kejauhan sambil menikmati hawa pagi Pegunungan Priangan yang sejuk. Di tahun 2004 juga, untuk pertama kalinya saya hunting lagi di luar negeri setelah sebelumnya di Australia. Tujuan kali ini adalah Malaysia, karena waktu itu saya mendapat kontrak kerja di negeri ini. Saya menyempatkan diri untuk hunting di sela-sela waktu kerja saya dan melihat seperti apa perkeretaapian di Malaysia itu. Seperti halnya Australia, di Malaysia saya hanya melakukan hunting di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh kereta api. Dan awalnya saya perhatikan hampir semua kereta api di jalur utama adalah KRL komuter. Saya baru lihat lokomotif agak belakangan. Tidak seperti Indonesia pada waktu itu, pengamanan area kereta api di Malaysia lebih ketat. Dan ini pernah menjadi masalah besar saat saya hunting di sana. Pernah saya dicegat polisi saat selesai hunting kereta api Orient Express di selatan Kuala Lumpur. Walaupun saya tidak ditahan dan filmnya juga tidak disita hingga Anda sekarang bisa melihat fotonya, tapi ini memberikan kesan kurang baik tentang dunia rail fanning di negeri jiran. Namun di sisi lain, saya juga berhasil memotret foto-foto berkualitas di sini. Salah satu objek favorit saya adalah lokomotif Blue Tiger. Lokomotif tercanggih di Asia Tenggara ini adalah salah satu produk General Electric yang bahkan mesinnya sama dengan loko GE di Indonesia. Tapi fisiknya panjang sekali, hampir 2 kali panjang lokomotif di Jawa. Saya selalu kagum melihat lokomotif satu ini karena mengingatkan saya dengan lokomotif NR yang digunakan menarik kereta api Indian Pacific di Australia. Selesai bekerja di Malaysia, di tahun berikutnya saya mendapat kesempatan untuk bekerja di Singapura. Banyak orang Indonesia, bahkan dari kalangan penggemar kereta api sekalipun, menganggap bahwa kereta api di Singapura hanyalah MRT. Padahal kenyataannya ada jalur utama di mana kita bisa melihat kereta api yang ditarik lokomotif. Jalur ini adalah milik perusahaan kereta api KTM Malaysia dan di tahun 2005 masih aktif. Sebagai rail fans, saya tentunya menyempatkan diri untuk hunting di sini. Awalnya saya hunting di stasiun Tanjung Pagar yang merupakan stasiun akhir paling selatan dari jaringan kereta api KTM Malaysia. Di sini kita bisa melihat berbagai macam aktivitas pergerakan kereta, baik di stasiun ataupun di jembatan Kampung Baru di sebelah barat stasiun. Tapi ternyata ada satu lagi spot di mana kita bisa memotret kereta api, yaitu stasiun Bukit Timah yang terletak persis di tengah Singapura. Pertama kali ke sini, saya takjub dengan betapa ruralnya pemandangan di daerah sini.
Kalau turis sering mengasosiasikan Singapura sebagai kota metropolis modern yang isinya gedung pencakar langit saja, di sini nuansanya persis seperti pedesaan zaman dulu. Teman-teman saya yang orang Singapura saja kaget waktu saya kasih lihat foto tempat ini, karena di negara mereka ternyata masih ada tempat rural seperti ini. Tidak seperti di Kuala Lumpur yang lalu lintas kereta apinya didominasi KRL komuter, di sini semua kereta apinya ditarik lokomotif. Saya juga cukup beruntung bisa melihat kereta api Orient Express yang kenamaan itu. Di tahun 2005, saya juga mengalami suatu perubahan penting yang mengubah kegiatan hunting kereta api saya secara fundamental. Untuk pertama kalinya, saya punya kamera video pribadi. Dengan kamera video, saya akhirnya bisa mengabadikan kereta dalam bentuk gambar yang bergerak dan bersuara. Kamera yang saya beli waktu itu adalah Panasonic NVGS 35. Walaupun bukan kamera terbaik di masanya, tapi kualitas gambarnya sangat bagus. Tapi dia punya kelebihan yang tidak dimiliki pesaingnya, yaitu zoom optik yang sangat jauh. Kamera video saya cukup mudah sekali digunakan, sehingga saya yang sebelumnya tidak pernah punya kamera video, tidak canggung menggunakannya. Saya juga mengadopsi teknik mengambil foto saat merekam video, sehingga hasilnya bisa sebagus mungkin. Walaupun begitu, kamera ini juga punya kekurangan, yaitu tidak ada image stabilizer, serta kapasitas simpan kasetnya terbatas. Bahkan kalau kita lupa merol kasetnya ke posisi kosong setelah mereview video, kita bisa tidak sengaja menimpa video terdahulu dengan video baru. Dan ini terbukti fatal karena ada beberapa klip rekaman saya di Singapura yang hilang karena keteledoran ini. Kehadiran kamera tersebut juga bebarengan dengan macetnya kamera foto saya, sehingga selama beberapa waktu setelahnya, saya hanya merekam video. Setelah selesai kerja di Singapura, saya pun kembali lagi ke Bandung. Dan saya pun tak sabar untuk segera menggunakan kamera video saya merekam segala aktivitas perkeretaapian di Priangan. Saya juga mulai banyak mengeksplor tempat-tempat baru untuk hunting video kereta api. Beberapa tempat baru yang saya kunjungi adalah Stasiun Cipendei serta Jembatan Ciherang yang terletak tak jauh dari sana. Bisa dibilang, tempat paling spektakuler yang pernah saya rekam dengan video kamera saya adalah Jembatan Cirahong. Saya pertama kali berkunjung ke sini di tanggal 25 Mei 2006. Ini adalah tempat hunting terjauh dari Bandung yang pernah saya kunjungi waktu itu. Dan hari itu saya tidak hanya hunting di Cirahong, tapi juga di daerah Tasikmalaya, salah satunya di Ciawi.
Di Ciawi, saya berhasil menguji coba fitur zoom optik jarak jauhnya sehingga bisa membuat video seperti ini. Kawan saya yang melihat video ini sempat panik, padahal posisi saya waktu itu sudah di tepi rel. Namun kesenangan saya menggunakan kamera video ini berhenti di akhir tahun 2006. Masalahnya karena layar LCD-nya rusak serta kesulitan mencari tempat menyimpan kasetnya. Walaupun kameranya sempat saya bawa ke tempat servis Panasonic Bandung dan petugasnya menjanjikan akan mendatangkan spare part-nya, hingga 19 tahun kemudian saya tak pernah mendengar kabar dari mereka lagi. Setelah KO-nya kamera video saya, otomatis saya kembali menggunakan kamera foto. Dan kamera andalan saya waktu itu adalah kamera film otomatis merek Chinon yang gambarnya cenderung berkabut. Di awal tahun 2007, kamera Canon AT1 yang jadi andalan saya di Australia, Malaysia, Singapura, serta tahun-tahun awal di Bandung, akhirnya diperbaiki dan bisa dipakai lagi. Di periode yang sama, saya hunting di stasiun yang menurut saya paling susah diakses, Cirahayu. Stasiun yang berada di dekat perbatasan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya ini terletak di dalam pegunungan. Jalan aksesnya, baik dari arah Garut ataupun Tasik, melewati jalan yang berbatu dan sangat terjal. Pada kunjungan pertama di sini, saya cukup beruntung mendapatkan momen kereta-kereta jalur utara yang kebetulan dilewatkan di sini. Seperti kereta api Sembrani dan Kertajaya. Seumur-umur saya tinggal di Bandung, saya hanya pernah berhasil ke sini 2 kali saja. Di tahun yang sama, sekali lagi saya mengalami perubahan yang cukup drastis dalam hal medium fotografi. Akhirnya saya beralih ke format fotografi digital. Keputusan ini lebih karena faktor kepraktisan dan ekonomi, dan juga terpengaruh kawan-kawan rail fans yang sudah beralih ke kamera digital. Kelebihan kamera digital dibanding dengan film adalah kita bisa langsung seketika tahu bagaimana hasil fotonya. Selain itu, kamera digital punya kapasitas daya tampung foto yang jauh lebih banyak dibandingkan kamera film. Ini jelas memungkinkan kita untuk bereksperimen serta memotret objek-objek sekunder atau bahkan tersier. Bahkan kamera digital juga bisa digunakan untuk merekam video, walaupun hasilnya tidak sebagus kamera khusus video. Kekurangan kamera digital dibanding film adalah kualitas warnanya, karena kamera film punya warna yang lebih alami dan mendalam dibanding kamera digital. Saat mau membeli, saya sempat mempertimbangkan beberapa merek dan tipe kamera. Kamera DSLR jelas di luar jangkauan daya beli saya, jadi akhirnya saya memilih kamera pocket. Setelah melakukan survei berbagai tipe dan merek kamera pocket digital, akhirnya pilihan saya tinggal 2 merek, yaitu Canon dan Sony. Walaupun keduanya membuat kamera digital terbaik, sebagai pengguna Canon dari kecil, akhirnya saya memilih merek ini.
Tapi awalnya ada beberapa tipe kamera Canon yang saya pertimbangkan. Tadinya saya mau memilih kamera dengan fitur zoom terjauh di kelasnya. Kamera pocket yang memenuhi kriteria itu adalah Canon PowerShot G7, tapi harganya yang mahal membuat saya mencari kelas di bawahnya. Awalnya saya berniat untuk membeli kamera Canon PowerShot A720 karena dia punya kemampuan zoom terjauh di kelas kamera murah, yaitu 6 kali. Tapi lagi-lagi faktor keterbatasan dana membuat saya tidak bisa membelinya. Dan akhirnya pilihan saya jatuh ke kamera Canon PowerShot A570. Kamera ini pada dasarnya sama persis dengan tipe yang sebelumnya saya incar, hanya kemampuan zoomnya di bawahnya. Walaupun begitu, performa kamera ini cukup membuat saya terkesan. Kualitas gambarnya ternyata sangat bagus, sampai beberapa kawan yang melihat hasil jepretan saya mengira fotonya diambil menggunakan kamera DSLR. Bahkan pernah ada satu foto hasil jepretan kamera ini yang saking bagusnya sampai dicatut oleh banyak perusahaan, termasuk perusahaan besar untuk marketing mereka. Ironisnya, saya tak pernah menerima sepeser pun uang royalti darinya. Beralih dari kamera SLR besar ke kamera pocket digital, awalnya berasa seperti berganti kendaraan dari motor gede ke skuter kecil. Tapi kamera Canon A570IS bukan kamera kacangan. Bahkan fitur-fiturnya yang lengkap bisa membuatnya menyamai kamera AT1 saya yang terdahulu. Dan fisiknya yang kecil serta ringan ternyata sangat membantu mengurangi beban di pundak. Kamera ini menjadi kamera andalan satu-satunya saya antara tahun 2007 hingga tahun 2011. Selain itu, di periode yang sama, variasi lokasi hunting kereta saya makin banyak. Saya juga banyak mengunjungi tempat-tempat yang makin jauh di dalam pegunungan. Salah satunya adalah Maswati. Stasiun yang terletak di tengah perkebunan karet di barat kota Bandung ini merupakan tempat dengan akses tersulit kedua setelah Cirahayu. Untuk menuju ke situ, Anda harus berjalan jauh melewati jalan berbatu sejauh 6 km, melewati perkebunan teh dan karet yang jauh dari pemukiman. Tapi dibanding Cirahayu, saya jauh lebih sering ke sini. Jaraknya yang relatif dekat dengan Bandung dan jalan aksesnya yang tidak terlalu terjal membuatnya mudah dijangkau. Di sini juga banyak tempat dengan pemandangan yang bagus. Kalau beruntung, kita bisa melihat Gunung Gede dan Pangrango di kejauhan. Tapi tempat yang dulu cukup favorit bagi saya adalah perbukitan di sebelah timur Cibatu. Di sini kita bisa memotret kereta yang melewati tikungan di tengah persawahan terasering. Kalau kita beruntung, kita bisa memotret kereta dengan latar Gunung Papandayan yang kawahnya selalu mengeluarkan asap. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Nah, sampai di sini yang bagian pertamanya. Seperti apa kelanjutan kisah-kisah saya? Mari saksikan di bagian kedua yang akan saya tayangkan minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.